Baiklah, pada kesempatan pada pagi hari ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengukuran paparan pada tanah. Adapun anggota dari kelompok 3, yang pertama itu Iren Ernita Triarga dengan NIM akhir 06, Octavia Libriani dengan NIM akhir 14, Lili Suryani dengan NIM akhir 16, Salva Salsabila dengan NIM akhir 26, Meliana Yosepa dengan NIM akhir 66, dan saya sendiri Kalista Devi Lestari dengan NIM akhir 76. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh saudari Lilis. Baiklah, sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menerangkan materi berupa paparan pada tanah, yang dimana pengukuran paparan pada tanah menjadi salah satu hal yang penting dalam mengetahui kualitas tanah di sekitar kita. Paparan pada tanah bisa berasal dari berbagai sumber seperti penggunaan pestisida dan pupuk yang berlebihan, kelalaian aktivitas, industri, industrialisasi, kegiatan pembangunan, penebangan hutan, dan juga pohon. Adapun juga salah satu penyebabnya yaitu bencana alam, kebakaran hutan, dan sebagainya. Oleh karena itu, cara pengukuran paparan pada tanah sangatlah penting untuk dilakukan guna mengetahui seberapa besar bahaya yang mungkin kita hadapi dalam pemanfaatan tanah. Adapun beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur paparan pada tanah akan dilanjutkan pada slide berikutnya. Pada pengukuran paparan pada tanah, ada 3 metode yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah metode pengukuran langsung. Metode pengukuran langsung merupakan metode yang digunakan untuk mengukur langsung jumlah dan jenis zat yang terkandung dalam tanah. Alat yang dapat digunakan antara lain adalah alat pengukur yaitu resistivity meter small scale atau dapat disingkat RMSS, yaitu alat yang digunakan untuk mendeteksi struktur di bawah permukaan yang biasanya berhubungan dengan fluida atau mineral yang ada di bawah tanah. Yang kedua adalah metode pengukuran tidak langsung, yaitu metode yang digunakan untuk mengukur efek dari paparan pada tanah terhadap tumbuhan atau tanaman yang berada di kawasan tanah yang terpapar. Pengukuran dapat dilakukan dengan mengukur pH, melihat warna dari tanah tersebut, dan menanam jagung pada tanah yang terpapar. Alat yang biasanya digunakan yaitu pH meter dan alpar. Yang ketiga adalah metode pengukuran semi langsung, yaitu metode yang digunakan untuk mengukur beberapa parameter tanah, seperti sifat fisik tanah, yaitu tekstur, porositas, kapasitas lapang, berat jenis, dan juga berat volume. Sifat kimia pada tanah terdiri dari pH, N total, K tersedia, P tersedia, KTK, dan C organik. Alat pengukur yang biasa digunakan yaitu sampler tanah. Untuk catatan, setiap metode pengukuran memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam melakukan pengukuran paparan pada tanah. Sebaiknya menggunakan beberapa metode untuk memperoleh hasil yang lebih akurat. Hasil pengukuran paparan pada tanah harus dianalisis dan dibawa ke laboratorium guna mengetahui tingkat bahaya yang mungkin dapat terjadi. Baik, selanjutnya yaitu mengenai studi literatur bioremediasi tanah yang terkontaminasi kromium di Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto yang menggunakan bakteri Azobacter S8 dan Bacillus subtilis, di mana studi ini menggunakan teknologi bioremediasi secara in situ. Bioremediasi ini diaplikasikan langsung pada tanah tanpa wadah, maka volume tanah total dijadikan sebagai volume total yang akan diremediasi. Kemudian penggemburan pada lahan pertanian dengan kedalaman 20 cm menggunakan cangkul atau alat baja. Dalam produksi skala besar, volume kultur bakteri Bacillus subtilis yang akan digunakan pada laboratorium. Dalam studi ini menggunakan kultur bakteri kemudian disemprotkan pada tanah menggunakan sprayer. Pada studi ini, karena zona yang akan diremediasi sangat luas dan merupakan lahan pertanian serta kedalaman tanah hanya 20 cm dari permukaan, maka proses sirkulasi udara dilakukan secara manual menggunakan cangkul. Pada proses aerasi ini dilakukan setiap 2 hari sekali selama proses kontak dalam 14 hari.
Baiklah, selanjutnya adalah proses bioremediasi. Pada proses bioremediasi ini dilakukan pemantauan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri setiap 2 hari sekali seperti pH, suhu, dan kelembapan tanah. Parameter total penurunan kromium dan jumlah koloni dilakukan pada hari ke-0 dan 14. Kondisi di beberapa ekosistem yang terkontaminasi, keberadaan nutrisi menjadi faktor pembatas dalam proses biodegradasi. Kebutuhan nutrisi dasar yang mempengaruhi proses bioremediasi seperti nitrogen, fosfor, dan kalium juga harus diperhatikan untuk menjamin proses bioremediasi berjalan dengan baik dan menghasilkan tingkat removal yang tinggi. Baiklah, selanjutnya adalah hasil dari studi kasus yang didapatkan. Hasil yang didapatkan adalah seluruh tanah di wilayah Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, mengandung konsentrasi logam kromium yang beragam, mulai dari 2,4167 hingga 62,7 mg per kilogram, dengan rata-rata konsentrasi keseluruhan sebesar 10,5 mg per kilogram. Konsentrasi tersebut melebihi baku mutu tanah terkontaminasi TKCPP nomor 101 tahun 2014 sebesar 1 mg per kilogram, yang artinya tercemar dan harus dikelola sesuai dengan pengelolaan limbah non-B3. Hal tersebut dilakukan guna mengurangi konsentrasi kadar kromium dan memastikan kualitas tanah di lokasi tersebut tidak akan memberikan efek dan dampak yang lebih fatal untuk kedepannya. Baiklah, adapun kesimpulan yang kami dapatkan yaitu pengukuran paparan pada tanah dapat dilakukan dengan menggunakan metode pengukuran langsung dengan teknologi bioremediasi, yaitu memanfaatkan mikroorganisme. Selain itu, hasil pemetaan juga harus dianalisis secara cermat untuk mengetahui kandungan zat pencemar yang ada di dalamnya, sehingga jika ditemukan dalam konsentrasi yang tinggi pada parameter tanah, dapat dilakukan tindakan pencegahan untuk menjaga ekosistem tanah yang ada di kecamatan tersebut. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih.